Pagi Mas Rijal. Selamat datang di Perbanas Institute. Fokus kami adalah pendidikan perbankan, keuangan, dan informatika dengan kurikulum yang inovatif, dinamis, serta mengintegrasikan pengetahuan teori dan praktek melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Kampus Perbanas Institute berlokasi strategis di segitiga emas bisnis Ibu Kota Jakarta yang didukung kemudahan akses dan beragam layanan transportasi publik. Terdiri dari bangunan 6 unit yang dilengkapi dengan berbagai sarana fasilitas dan sarana pendidikan yang lengkap dan memadai sebagai kampus modern. Selain kampus utama, Perbanas Institute pun memiliki kampus di Bekasi yang menjadi pelebaran sayap dalam menampung minat para calon mahasiswa di bidang keuangan perbankan dan informatika yang terus bertambah dari tahun ke tahunnya. Saat ini, Perbanas Institute memiliki 3 fakultas yang terdiri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Informasi, dan Sekolah Pasca Sarjana. Kami sangat berkompeten dalam membentuk dan mengembangkan sumber daya manusia yang profesional, handal, dan bermartabat di bidang manajemen bisnis, keuangan, serta perbankan di sektor swasta maupun di sektor publik. Kemampuan dari Perbanas Institute dalam mengembangkan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh industri keuangan dan perbankan tentunya sudah tidak diragukan lagi. Saat ini, program studi yang ada di Fakultas Teknologi Informasi memberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan pengetahuan yang lebih dalam mengenai teknologi. Dengan peluang karir sebagai Network Specialist, Web Developer, Business and System Analyst, dan Information System Specialist. Perbanas Institute juga pernah mendapatkan penghargaan, yaitu sebagai kampus keuangan terbaik. Hal ini tercermin dari kurikulum program studi yang inovatif, kemudian dari fasilitas yang memadai, dan unit kegiatan mahasiswa yang membantu mengembangkan hard skill dan soft skill mahasiswa Perbanas Institute. Saya bangga menjadi mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi karena mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi mendapatkan penghargaan di kancah internasional berbasis lumbung data yang diberikan oleh Kementerian Ristek Dikti. Sebagai kampus modern, Perbanas Institute juga menyediakan fasilitas dan sarana pendidikan yang lengkap guna menunjang kebutuhan perkuliahan para mahasiswa dan mahasiswi kami yang bersiap memasuki dunia kerja. Fasilitas yang kami miliki antara lain Laboratorium Dealing Room, Laboratorium Bank Mini, Laboratorium Bank Mini Syariah, Cisco Academy Laboratorium, perpustakaan dengan koleksi buku dan e-jurnal yang terbaru, sarana olahraga, sarana ibadah, food court Taman Asri, lounge mahasiswa, gerai investasi, dan laboratorium akuntansi dan manajemen. Kesuksesan mahasiswa Perbanas Institute selalu menjadi prioritas kami, terlihat pada data profil alumni berdasarkan masa tunggu kerja dan profil alumni berdasarkan jenis pekerjaan. Selain banyaknya fasilitas yang dapat menunjang perkuliahan, di Perbanas Institute juga terdapat banyak jenis unit kegiatan mahasiswa sebagai sarana untuk mengembangkan talenta yang mereka miliki.
Perbanas Institute adalah perguruan tinggi pilihan utama bagi the next leaders, para calon mahasiswa diploma, sarjana, dan pasca sarjana di bidang perbankan, keuangan, serta informatika. Perbanas Institute. Envision your future today. Baik, terima kasih host atas pemutaran video profil dari Perbanas Institute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak dan Ibu, peserta webinar yang hadir secara virtual melalui Zoom Meeting. Bapak Dr. Andes Vincentius Jemadu, MBA, selaku narasumber dari perwakilan Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Republik Indonesia, Ibu Ovalia PhD, selaku dosen tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute sebagai moderator pada sesi panelis, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Dr. Hedwigis Hesti Riwayati, Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Jasman, SE MBA CA, Ketua Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan, Bapak Dr. Andes Edi Soekarno, segenap sivitas akademika Perbanas Institute, Bapak dan Ibu dosen, mahasiswa-mahasiswi yang kami banggakan, serta rekan-rekan alumni dari Perbanas Institute. Juga tak lupa saya menyapa Bapak dan Ibu peserta webinar dari berbagai instansi pemerintahan, swasta, perguruan tinggi, sekolah, dan lainnya, baik yang berasal dari Jabodetabek maupun luar Jabodetabek. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual melalui Zoom Meeting pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Berkenaan dengan kondisi pandemi COVID-19, sekiranya acara ini diselenggarakan secara virtual atau online melalui Zoom. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir dalam acara webinar series ke-25 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute yang berkolaborasi dengan Kemenparekraf RI yang mengusung tema yaitu pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan desa wisata untuk membangkitkan perekonomian bangsa. Selaku pembawa acara, saya Rizal Mawardi perkenankan untuk membacakan susunan acara pada kesempatan ini sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pembacaan doa, yang keempat kata sambutan dan sekaligus pembuka acara webinar oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute. Yang kelima, penjaraan simbolis apresiasi kepada narasumber dan moderator. Yang keenam, sesi panelis discussion. Yang ketujuh, sesi tanya jawab. Dan yang kedelapan adalah penutup. Ibu dan Bapak serta para hadirin mengawali acara pada webinar pagi hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Ibu dan Bapak yang mengikuti acara ini secara daring, dimohon untuk dapat duduk dengan sikap sempurna, on kamera, dan menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan hikmat. Kepada host, kami persilakan.
Baik, kepada host kami ucapkan terima kasih. Ibu dan Bapak, para hadirin yang terhormat, sebelum kita melangkah ke agenda acara selanjutnya, marilah kita bermunajat dan memanjatkan doa bersama agar kegiatan pada pagi hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, serta berlangsung dengan lancar. Pembacaan doa akan dipimpin oleh saya sendiri secara Islami kepada Bapak dan Ibu yang beragama dan berkeyakinan lain, kiranya mohon dapat menyesuaikan. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji untuk-Mu pemelihara alam semesta. Segala puji atas karunia dan kenikmatan yang Kau limpahkan kepada kami. Segala puji atas keagungan-Mu, segala puji atas kemuliaan-Mu dan kekuasaan-Mu. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa dosen-dosen kami. Allahumma arina al-haqqo haqqo wa arina al-batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukinlah yang benar bahwa adalah benar. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankannya. Serta tunjukkanlah pada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kekuatan kepada kami dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul pada kegiatan acara webinar pada series yang ke-25, berdiskusi, menguraikan pikiran untuk memberikan sumbangsih yang terbaik bagi kampus kami, bagi mahasiswa-mahasiswa kami, bagi negara dan bangsa kami. Ya Allah, karena itu lancarkanlah acara kami, berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Berikanlah keridhaan-Mu, bukakanlah pikiran kami, lenturkanlah lidah-lidah kami, dan bukakanlah pikiran kami, dan berikan kami ide-ide yang cemerlang untuk membangun pengetahuan dan keilmuan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang telah mengikuti secara khidmat pembacaan doa. Ibu dan Bapak hadirin peserta webinar, saya selaku pembawa acara mohon izin mengingatkan untuk proses pengisian daftar hadir atau presensi online melalui link yang akan disediakan pada room chat Zoom yang akan disampaikan pada akhir acara nanti. Dimohon untuk setia mengikuti acara webinar sampai dengan selesai. Dan menyampaikan informasi akan ada door prize untuk 5 penanya terbaik mendapatkan gratis formulir pendaftaran untuk kuliah di Perbanas Institute pada program reguler maupun program kelas karyawan, baik untuk tingkat diploma 3 maupun strata 1 atau S1 senilai Rp350.000, dan untuk program pasca sarjana senilai Rp500.000. Baiklah, Bapak dan Ibu peserta hadirin webinar yang saya hormati, acara selanjutnya adalah kata sambutan yang akan disampaikan oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute oleh Ibu Dr. Hedwigis Hesti Riwayati. Mohon berkenan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Ibu Dr. Hedwigis Hesti untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Vincentius Jemadu MBA, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf
Republik Indonesia. Selamat pagi Pak Vincent, salam kenal. Dan Selamat yang, pagi, Bu. Ya, salam kenal Pak Vincent. Salam kenal. Beserta jajarannya dari Kemenparekraf, dan yang saya hormati Ibu Ovalia Rukmana PhD sebagai pemandu acara webinar di pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Jasman selaku Wakil Dekan FEB, Bapak Edi Soekarno sebagai Ketua Program Studi D3 Keuangan Perbankan, dan Bapak Ibu Kaprodi Sakprodi beserta Bapak Ibu pejabat di lingkungan Perbanas Institut dan di lingkungan Kemenparekraf tentunya, dan Bapak Ibu dosen, dan yang saya banggakan seluruh mahasiswa Perbanas Institut dan seluruh mahasiswa dari luar Perbanas yang pada pagi hari ini berkenan untuk mengikuti webinar. Dan tentunya yang saya banggakan seluruh hadirin yang sudah berkenan untuk mengikuti acara webinar pada hari ini. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan perkenannya sehingga kita semua bisa berkumpul secara virtual pada pagi hari ini. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf Pak Vincent dari Bapak Rektor, permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena sedianya beliau yang akan memberikan sambutan dan membuka acara pada pagi hari ini, tetapi dikarenakan adanya satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka Bapak Rektor menitipkan salam kepada Bapak Vincent beserta jajaran dan seluruh hadirin peserta webinar pada hari ini. Pada kegiatan webinar FEB yang kali ini merupakan kegiatan webinar seri yang ke-25, yang ke-25, dan hari ini dengan tema yang sangat menarik sekali ini, pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan desa wisata untuk membangkitkan perekonomian bangsa. Ini sangat menarik sekali tentunya buat kami dan seluruh sivitas akademika khususnya di Perbanas Institut. Ini sangat bermanfaat karena terkait dengan pengembangan pariwisata dan ujungnya itu di perekonomian bangsa. Dan yang sangat menarik ini pengembangan desa wisata. Kalau kita tahu bahwa pengembangan desa wisata yang semula mungkin menjadikan atau membuat desa itu menarik bagi para wisatawan sehingga bisa memberikan suatu kesejahteraan bagi masyarakat sekitarnya, karena tentunya akan bisa mengembangkan dari sisi ekonomi, kebudayaan, seni, dan sebagainya. Tema webinar pagi ini memang dan sangat luar biasa karena kami merasa sangat terhormat di sini bisa langsung Bapak Deputi langsung yang menyampaikan materi kepada kami semua. Saya kira untuk tidak memperpanjang waktu, kami atas nama pribadi dan atas nama lembaga mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Vincent atas perkenan Bapak sebagai sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada webinar pagi hari ini, dan tentunya apresiasi kepada Bapak Edi Soekarno karena sudah menginisiasi webinar di pagi hari ini dan bisa mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya dan seluruh hadirin, tentunya sudah tidak sabar lagi kita akan menunggu pencerahan serta sharing dari Bapak Vincent dari terkait dengan pengembangan destinasi wisata ya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar pada pagi hari ini saya buka dengan resmi. Semoga seluruh rangkaian webinar pada pagi hari ini berjalan dengan lancar, sukses, dan menjadi berkah buat kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber, Ibu moderator, seluruh panitia, tim yang sudah mempersiapkan
kegiatan pada pagi hari ini dan tentunya kepada seluruh peserta webinar. Kami ucapkan terima kasih dan kami mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang masih kurang berkenan bagi Bapak Ibu seluruh peserta mahasiswa seluruh hadirin di pagi hari ini. Mohon dimaafkan. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya sekali lagi mohon maaf. Selamat mengikuti webinar sampai dengan selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Hedwigi Sesti Riwayati selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu penyerahan simbolis e-certificate untuk narasumber dan moderator yang akan diserahkan secara virtual oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute, Ibu Dr. Hedwigi Sesti Riwayati, dan dilanjutkan dengan pengambilan sesi foto bersama. Mohon berkenan, saya undang kembali pada layar Zoom untuk Ibu Dr. Hedwigi Sesti Riwayati untuk menyerahkan simbolis e-certificate kepada narasumber dan moderator sebagai apresiasi. Dan kami undang, untuk itu kami undang juga kepada Bapak Dr. Andes Vincent dan moderator Ibu Ovalia PhD untuk berkenan kami spotlight pada tampilan video kamera Zoom. Untuk itu kepada co-host mohon dibantu untuk penayangan e-certificate. Terima kasih. Baik, dengan hormat kami serahkan e-sertifikat kepada Bapak Dr. Andes Vincentius Jemadu MBA sebagai tanda penghargaan dan terima kasih kami atas perkenan Bapak sebagai narasumber pada webinar pagi hari ini. Terima kasih Pak Vincent. Terima kasih Ibu, luar biasa. Yang berikutnya untuk penyerahan e-simbolis sertifikat untuk moderator acara untuk Ibu Ovalia PhD. Baik, terima kasih. Dengan hormat kami serahkan e-sertifikat ini kepada Ibu Ovalia Rukmana PhD sebagai moderator pada hari ini. Terima kasih Bu Oval. Terima kasih Bu Esti atas kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu Dr. Hedwigi Sesti yang telah melakukan penyerahan e-certificate kepada narasumber dan moderator, serta saya mohon untuk tetap pada posisi. Kami juga mengundang pada layar Zoom untuk Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Dr. Jasman. Kemudian saya mengundang kembali untuk Ketua Program Studi D3 Keuangan dan Perbankan, Bapak Dr. Andes Edi Soekarno, untuk pengambilan sesi foto bersama. Baik, kepada Bapak Ibu, saya berikan aba-aba untuk pengambilan foto, dan co-host mohon dapat didokumentasikan. Aba-aba foto, 1, 2, 3. Baik, terima kasih untuk kepada Bapak dan Ibu sudah berkenan untuk pengambilan sesi foto bersama. Untuk itu kepada co-host mohon dapat dibantu untuk dikembalikan kepada layar seperti sedia kala. Terima kasih. Dan tak lupa saya juga mengajak kepada seluruh hadirin peserta webinar pada pagi hari ini untuk kiranya berkenan menyalakan video kamera, dan karena kita akan mengabdikan mengambil sesi dokumentasi pada acara webinar yang telah berlangsung pada pagi hari ini. Untuk itu, berkenan pada Bapak dan Ibu hadirin mengaktifkan video kamera, dan untuk itu co-host mohon dapat dibantu didokumentasikan aba-aba foto
1, 2, 3. Untuk slide yang pertama. Baik, senyum yang meriah, yang cerah. Terima kasih. Untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Untuk slide yang ketiga yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, luar biasa kepada Bapak dan Ibu, seluruh peserta hadirin yang turut berpartisipasi untuk kita mengabdikan pengambilan sesi foto dokumentasi secara virtual. Baiklah, Ibu dan Bapak, hadirin yang saya hormati, marilah kita beranjak kepada sesi inti utama pada webinar pagi hari ini, yaitu sesi panelis discussion yang akan dipimpin oleh Ibu Ovalia Rukmana, PhD, sebagai dosen tetap Perbanas Institute. Mohon untuk itu sebelumnya saya tampilkan untuk sekilas resume CV dari Ibu Ovalia Rukmana. Ibu Ovalia Rukmana, PhD, memiliki background pendidikan PhD in Management dari Faculty Business and Laws dari University of Hull, United Kingdom. Dan untuk gelar Magister, beliau menempuh pendidikan pada bidang Magister in Communication of Management dari Faculty of Politics and Social Science, Universitas Indonesia. Dan pendidikan S1 beliau, BA in English Education and Letters, menempuh pendidikan di Faculty of Language and Art di Universitas Negeri Jakarta. Dan beberapa posisi yang beliau tempati pada saat ini di bidang akademik, beliau telah menjadi dosen tetap Perbanas Institute sejak tahun 2001. Dan untuk pengalaman kerja beliau yang telah ditempuh, untuk pengalaman kerja pada saat ini beliau telah menjabat sebagai Kepala Biro Marketing dan Komunikasi untuk Perbanas Institute. Dengan pengalaman sebelumnya, beliau sebagai Sekretaris Penelitian dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Perbanas Institute. Dan cukup banyak dari pengalaman-pengalaman beliau yang akan mensupport dan relevan terkait nanti pada saat memimpin jalannya diskusi webinar pada pagi hari ini. Baiklah, langsung saja untuk itu saya mengundang on Zoom secara virtual pada layar yang kita saksikan bersama kepada Ibu Ovalia, PhD, selaku moderator. Waktu dan layar kami berikan kesempatan kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Mas Rizal Mawardi yang setelah meng-hand it over ya untuk sesi diskusi pada pagi hari ini dan juga sesi presentasi dari Bapak Vincenzius. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu dan Bapak yang kami hormati, perkenankan saya Ovalia untuk memandu acara sesi pada paparan ini nantinya dan akan diikuti dengan diskusi. Kita sudah bersama dengan narasumber kita pada pagi ini yang luar biasa, yaitu Bapak Dr. Andes Vincenzius Jamadu, MBA, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif yang telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya ya Pak ya. Selamat pagi Bapak. Oke, kita Selamat berikan pagi, Ibu yang luar Lia. biasa kepada Pak Vincent. Baik Ibu dan Bapak, berbicara mengenai pariwisata. Pariwisata memiliki peranan yang penting dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa kaya dan memiliki potensi yang luar biasa untuk berbagai pilihan pengembangan pariwisata. Namun, kehadiran pandemi COVID-19 membawa dampak yang hebat, khususnya di sektor pariwisata, di mana kerugian pada industri pariwisata ini merosot tajam mencapai 10 juta triliun rupiah di tahun 2020. Jumlah angka wisatawan mancanegara hanya 25% di tahun 2019. Selain itu, penurunan jumlah tenaga kerja di sektor pariwisata juga menurun drastis akibat pengurangan jam kerja sekitar 12,917
orang dan 939.000 orang tidak bekerja di sektor pariwisata. Berkenaan dengan hal tersebut, maka pada pagi hari ini kami mengundang dengan hormat narasumber kita, Bapak Dr. Andes Vincenzius Jamadu MBA, yang akan memberikan pencerahan dan juga akan memberikan banyak ilmunya terkait dengan pengembangan desa wisata yang akan kita bahas pada hari ini. Ibu dan Bapak, beliau akan berbagi pengetahuan dan pengalamannya yang terkait dengan tajuk pengembangan destinasi pariwisata dan pengembangan desa wisata untuk membangkitkan perekonomian bangsa. Sebelum kita dengarkan paparan dari beliau, perkenankan kami untuk menampilkan sedikit kurikulum vitae dari beliau. Karena tak kenal maka tak sayang ya Pak Vincent ya. Oke. Iya, betul Ibu. Oke, baik. Perkenankan saya untuk membaca seperti di layar Ibu dan Bapak. Oke. Bapak Dr. Andes Vincenzius Jamadu MBA lahir di Flores pada tanggal 22 November 1965. Beliau meraih gelar Master Business Administration Central Queensland University Australia, kemudian juga memperoleh Diploma in Tourism Rotterdam, Netherlands. Di tahun 2014 sampai dengan 2015, beliau menjabat sebagai Kepala Pusat Komunikasi Publik. Di tahun 2015 sampai dengan 2017, beliau menjabat selaku Direktur Pengembangan Pasar Asia Pasifik. Di tahun 2018 sampai dengan 2019, beliau menjabat Direktur Pengembangan Pemasaran Regional 1 untuk Great China. Kemudian di tahun 2020 sampai dengan 2021, beliau menjabat Direktur Pemasaran Pariwisata Regional 1 untuk Nusantara, Asian, Australia, dan Oceania. Di bulan Mei 2021, beliau juga menjabat Kepala Biro Komunikasi, dan di bulan Juni sampai dengan sekarang, beliau menjabat selaku Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf Republik Indonesia. Luar biasa. Ibu dan Bapak yang kita hormati, mari kita berikan aplaus yang luar biasa untuk narasumber kita untuk menyampaikan paparannya. Untuk itu, without further ado, please do welcome Bapak Vincenzius. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Luar biasa. Astunggara, Alhamdulillah, dan juga puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha, kita bisa berkumpul di sini, walaupun secara daring ya, tetapi itu tidak akan mengurangi esensi dari apa yang kita bicarakan hari ini. Baik, saya mengikuti perkembangan animo dari peserta, khususnya adik-adik mahasiswa, dari jumlah 40 tadi sampai sekarang udah naik terus 100 lebih. Ini artinya bahwa memang adik-adik mahasiswa, para peserta sangat antusias untuk mengikuti ini, dan saya tidak akan mendikte atau menggurui, tapi kita lebih pada sharing, kita lebih kepada diskusi. Okay. Nah, oleh karena itu jumlah terus naik ya, kedudukannya masih kosong-kosong ini. Kita belum masuk acara inti nih. Kita lebih terpesona dengan kehadiran moderator kita yang luar biasa, Ibu Ovalia. Saya yakin namanya ini diambil dari bentuk wajah yang oval juga ya. Oh, dari iya, dan saya kira tidak pantas kalau dipanggil Ibu, jauh lebih bagus dipanggil Mbak. Karena jauh lebih muda dan luar biasa. Ini saya merasa terhormat sekali kita dimoderatorin oleh seorang PhD dengan pengalaman yang luar biasa dan background pendidikan, dan sangat membanggakan bagi kita semua. Terima kasih Mbak Ovalia. Sama-sama. Baik, saya ingin menyapa dulu yang saya hormati dan tentunya sama-sama kita banggakan, Bapak Rektor, Profesor Dr. Hermanto Siregar, dan juga hadir Wakil Rektor Bapak Dr. Jasman, dan Ibu tadi yang saya lihat seperti teman saya, ini mirip wajahnya ini, Ibu Dr. Hedwigis ya, SD, dan tentunya beberapa dosen yang hadir bersama kita, pimpinan Sivitas Akademika di Perbanas Institute. Tapi tidak lupa, yang paling penting bagi saya ingin menyapa sahabat saya yang lama ini, seorang dosen senior di Perbanas,
Mas Edi Soekarno, saya cenderung memanggil Mas aja karena dari dulu kita panggilnya Mas-Masan aja. Oke. Baik, dan tentu yang berbahagia dan saya kasihi adik-adik mahasiswa, Perbanas ya. Ini suatu kehormatan bagi saya. Ini saya dengar Perbanas, saya kan lapor Mas Menteri. Mas, ini saya diundang oleh Perbanas untuk bicara soal destinasi dan desa wisata. Kata beliau, oh bagus. Oke, sampaikan terima kasih dan salam untuk Bapak Rektor dan Bapak Ibu Dekan dan mahasiswa Perbanas ya. Mengapa? Karena beliau melihat bahwa our problem is your solution. Oke. Masalah kami di desa wisata itu lebih banyak juga terkait dengan akses permodalan, akses bagaimana mereka bisa survive. Nah, adik-adik Perbanas ini yang belajar banyak bagaimana bisa memberikan akses nanti kepada komunitas, masyarakat, dan juga pengelola desa wisata. Baiklah, saya akan memulai paparan saya yang mungkin sangat panjang sekali, tetapi kita akan highlight beberapa poin penting aja terkait dengan destinasi dan pengembangan desa wisata. Ya, judulnya memang pengembangan destinasi dan juga pengembangan desa wisata. Nah, pengembangan destinasi, pengembangan desa wisata yang saat ini sedang digencarkan oleh Mas Menteri Mas Sandiaga Salahuddin Uno terkait dengan pengembangan desa wisata ini bukannya muncul out of vacuum, tidak muncul begitu saja, pasti ada backgroundnya. Nah, kita lihat kan arahan Bapak Presiden itu jelas sekali dan juga Bapak Wakil Presiden terkait dengan pengembangan destinasi dan juga pengembangan pariwisata secara umum. Saya mohon izin untuk share screen dari panitia. Ya. Sebentar. Iya, sambil kita menunggu, saya sampaikan permohonan maaf karena saya tadi izin ke Mas Menteri keluar dari ruang konferensi di Bali. Oke, dan saya masih memakai pakaian adat Bali. Oke. Jadi, Ibu-Bapak sekalian, hadirin mahasiswa yang saya cintai, ada arahan jelas dari Bapak Presiden terkait dengan pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang pertama itu akselerasi pembangunan infrastruktur di 5 destinasi super prioritas, seperti yang sudah diketahui oleh adik-adik mahasiswa sekalian, bahwa kita ada 5 destinasi super prioritas. Ada Borobudur, ada Danau Toba, ada Labuan Bajo di Flores, dan juga ada Mandalika di Lombok, dan di Likupang, Sulawesi Utara. Yaitu 5 destinasi super prioritas yang dalam beberapa tahun terakhir ini juga menjadi pusat dan fokus perhatian dari pemerintah, khususnya Kemenparekraf. Dan juga penyiapan kalender of event di setiap destinasi, terutama di 5 destinasi super prioritas. Kita lihat bahwa betapa kuatnya peran maupun dari event ini untuk menggerakkan atau menggeliatkan pariwisata khususnya di sektor UKM dan juga subsektor lainnya. Dan ketiga adalah implementasi aspek K4. Ada kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu CHSE, Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability. Jadi 4 aspek ini perlu kita terapkan secara komprehensif di setiap destinasi pariwisata sehingga wisatawan itu merasa aman dan nyaman. Nanti kita lihat bahwa COVID ini akan merubah segala-galanya, termasuk juga di perilaku berwisata. Nah, oleh karena itu aspek keempat ini sangat-sangat penting sekali. Yang keempat kita lihat bahwa ekonomi kreatif itu menjadi lokomotif penciptaan lapangan kerjaan seluas-luasnya dan juga kesempatan kerja seluas-luasnya untuk menyerap dan menggerakkan ekonomi. Kita tahu bahwa 2 tahun kita menghadapi pandemi dan ekonomi kita terpuruk dan jauh lebih terpuruk lagi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, untuk mengimplementasi menerjemahkan 4 arahan jelas ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah pimpinan Mas Sandiaga Salahuddin Uno itu menerapkan 3 platform strategi seperti inovasi,
adaptasi, dan kolaborasi. Dan seperti apa 3 platform ini kita akan lihat. Namun demikian, seperti yang tadi di-highlight oleh ibu kita yang cantik, yang parasnya oval memang, ini, bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang paling parah terdampak oleh pandemi ini. Kita lihat dari sisi kunjungan wisatawan aja, itu Wisman turun hampir 75%. Oke. Bahkan di beberapa destinasi utama itu zero. Nggak ada Wisman yang datang karena borders juga semua ditutup. Oke. Dan sedangkan bisnis turun hampir 30-40%. Oke. Artinya apa? Artinya bahwa betapa sektor pariwisata ini sangat-sangat terdampak. Oke. Bahkan juga ada beberapa hotel dan juga tour operator, travel agent yang gulung tikar. Kita lihat di Bali. Nah, saya pernah ditawarin oleh teman yang ada di perbankan. Katanya, Pak Vincent, kalau mau beli hotel sekarang, karena barang itu puluhan ratusan hotel yang di bank sekarang digadaikan di bank, sangat murah. Nah, ini menunjukkan bahwa pandemi ini betul-betul sangat memukul industri perhotelan. Dari sisi devisa kita lihat hanya mencapai 3 sampai 4 miliar dolar yang sebelumnya kita mencapai 20 miliar dolar. Oke. Turun ke 80%. Yang tadinya itu sekitar 19 sampai 20 bahkan menyaingi CPO kita. Nah, dari aspek tenaga kerja juga 30 sekarang kalau nggak salah 34 juta tenaga kerja di pariwisata dan ekonomi kreatif juga terdampak. Bahkan hampir 2 juta juga yang di lay off. Yang lain-lain itu dirumahkan. Jadi ini betul-betul parah secara global. Nah, total loss of tourism dari hitungan itu 10 triliun di 2020. Tentunya di 2021 kemarin juga itu sangat besar. Nanti kita bisa cek angkanya di BI, Bank Indonesia. Next. Oh, sorry. Ya. Oke, ya seperti saya sampaikan tadi depan, kita punya strategi 3 pilar: inovasi, adaptasi, kolaborasi. Inovasi bagaimanapun juga ini krisis membuat kita harus lebih kreatif, lebih inovatif. Nah, diantaranya itu adalah kita memang harus mulai menggunakan big data, data driven. Setiap kebijakan, setiap keputusan kita buat itu betul-betul harus berdasarkan data supaya itu tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Kita jangan sampai kehilangan momentum dalam membuat suatu kebijakan keputusan, khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, ada inovasi yang mungkin adik-adik mahasiswa juga sudah tahu yang 30-60 degrees, 360 derajat sebagai dasar akselerasi pengembangan 5 destinasi berprioritas dalam 1 tahun ke depan. Kita sampai 2024 ini harus selesai pembangunan 5 DSP, terus kita akan mulai prioritas lagi destinasi lain. Dan inovasi dari sisi aspek target segmennya, paket wisatanya, produknya, atraksinya, aksesibilitas, dan aktivitas. Jadi beberapa instrumen dalam ekosistem pariwisata itu yang betul-betul kita harus tepat. Karena pada saat di pandemi 2 tahun itu kita berada dalam situasi atau secara global kita berada dalam situasi yang VUCA. Mungkin ada yang masih pernah tahu ini adalah VUCA yang volatile, terus ambiguity, terus complexity, dan juga uncertainty. Jadi ada VUCA, volatile, uncertainty, terus juga complexity, dan juga uncertainty. Serba tidak pasti. Kita biasanya khususnya ada perbanas yang di bisnis ini, membuat suatu perencanaan proyeksi yang sifatnya 1 tahun sampai 5 tahun. Berdasarkan rutinitas dan juga bukti-bukti empiris. Tapi dalam 2 tahun itu kita tidak bisa menggambarkan sesuatu atau memproyekkan sesuatu 1 tahun. Karena apa? Situasi berubah begitu cepat. Jadi sekaligus saya mau menggarisbawahi mengapa dalam 2 tahun itu pemerintah kok terkesan kok rubah-rubah aturan, rubah-rubah kebijakan, rubah-rubah regulasi. Ya, karena memang kita berada dalam situasi yang volatile, situasi yang ambigu, situasi yang kompleks, situasi yang uncertain. Sehingga kita berusaha untuk adapt, kita harus menyesuaikan. Ya, saya melihat bahwa masyarakat, khususnya juga ada mahasiswa itu, loh kok pemerintah kok nggak konsisten sih?
pemerintah kok buat aturan kadang begini, kadang begitu. Secara global memang semua begitu. Tidak ada yang bisa memprediksikan secara pasti 1 tahun atau 5 tahun, apalagi 5 tahun. Karena situasi seperti itu. Yang kedua juga adaptasi, membiasakan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan, kebersihan kesehatan, juga keamanan dan juga kelestarian lingkungan. Selama tahun 2020-2021 kita melakukan sertifikasi CHSE berbagai destinasi utama dan juga pelaku-pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga betul-betul mereka itu punya percaya diri, dan juga bagi pengunjung, bagi konsumen juga mereka merasa nyaman, karena sudah di certified produk maupun destinasi yang berkunjungi. Dan yang ketiga, ada mahasiswa yang saya kasihi, dalam situasi seperti ini, kita tinggalkanlah semangat kompetisi. Kita tinggalkan semangat bersaing. Karena apa? Karena sekarang dengan segala macam keterbatasan, kita harus kolaborasi. Semangat kolaboratif yang kita betul-betul tunjukkan. Tetapi kompetisi untuk meraih nilai yang bagus, terus untuk menjadi mahasiswa-mahasiswi yang the best, itu tetap kita junjung tinggi. Tapi dalam berusaha sekarang ini dengan segala keterbatasan, kita satukan resources yang terbatas ini dengan semangat kolaboratif. Yang YouTuber aja dia collapse kok. Sehingga kontennya juga bagus dan followernya banyak. Saya yakin juga teman-teman ini ada mahasiswa Perbanas ini juga banyak yang jadi YouTuber, bahkan buat kontennya juga sama-sama. Tapi tolonglah buat konten yang bagus, jangan sampai menahan truk, terus berdiri di tengah jalan disambar mobil, biar viral. Buatlah konten yang edukatif, buatlah konten yang betul-betul berkesan. Jangan sampai yang merusak atau mencelakakan diri sendiri. Baik, next. Ya. Nah, dalam RPJM, rencana pembangunan jangka menengah 2024 pemerintahan Pak Jokowi, kita adakan shifting. Kita shift paradigmnya. Paradigmanya kita geser, yang tadinya itu quantity tourism, kita bergeser kepada quality tourism. Yang mementingkan nilai tambah pariwisata. Target utamanya di situ. Nah, target utamanya itu devisa nilai tambah, kesiapan destinasi industri dan masyarakat, kapasitas SDM, daya dukung lingkungan, citra pariwisata yang berdaya saing Nusantara. Karena apa? Visi kita adalah kita berusaha untuk mengembangkan destinasi yang tangguh, resilient, destinasi yang berkualitas dengan daya saing yang tinggi, dengan mengajukan outstanding value proposition. Itu visi destinasi kita. Berkualitas, berdaya saing, dan tangguh. Dan nilai-nilai utama yang ada di pariwisata ekonomi kreatif ini ya berkelanjutan, sustainability. Ini penting sekali. Terus SDM-nya harus berkualitas. Terus adalah satisfaction atau kepuasan daripada pelanggan, customer atau visitor. Diversifikasi produk dan jasa, dan juga adaptasi. Ini penting sekali. Nah, dari sisi market dan produk, kita juga memang harus betul-betul shift the paradigm. Produk yang mengedepankan aspek cleanliness, health, safety, environment. Dan juga produk yang betul-betul otentik, lokal speedom, kearifan lokalnya harus ada. Dan juga harus punya value. Dan dari sisi pasar, marketnya betul-betul kita harus cari pasar, sasari pasar yang betul-betul high spending, high spenders, visitors, ada value experience, dan juga punya confidence, trust, quality assurance, dan responsibility. Jadi kita mau juga wisatawan yang datang itu jangan ece-ecean. Kita mau wisatawan yang datang itu yang berduit, yang middle up, high spender, dan juga tentunya well educated, responsible, supaya mereka tidak merusak lingkungan kita dan merusak budaya kita. Nah, ini
Karena resources kita terbatas, oleh karena itu kita harus fokus pada segmentasi pasar yang betul-betul memberikan value, memberikan nilai tambah kepada destinasi kita dan tentunya perekonomian kita. Next. Ini mohon maaf ini saya agak panjang ini, tapi biar adik-adik mahasiswa paham bagaimana kita mengenai destinasi. Nah, alhamdulillah dalam beberapa waktu kemarin itu World Economic Forum mengeluarkan beberapa hasil dari indeks DASA ini. Kalau kita lihat TTCI, TTCI dulu namanya, yaitu Tourism and Travel Competitive Index. Nah sekarang diganti, diganti oleh World Economic Forum menjadi TTDI, Tourism and Travel Development Index. Nah alhamdulillah kita ada beberapa pilar yang mengalami kenaikan yang luar biasa. Secara umum peringkat Indonesia sekarang di 32, yang tadinya sebenarnya di sini adalah 44, jadi naik 12 peringkat. Nah, ada beberapa pilar kita yang sangat bagus. Maaf. Pertama adalah price competitiveness, kita ranking 6 dari sekian ratus negara. Terus prioritization of travel and tourism, itu ranking 12. Bagaimana pemerintah dan masyarakat betul-betul concern dengan pariwisata, sehingga kita peringkatnya bagus. Dan juga international openness. Kita lihat dalam 1,5 dekadenya pemerintahan Jokowi, betapa beliau membuka diri kepada dunia luar. International openness. Jadi kita nggak seperti katak di bawah tempurung, kita buka seluas-luasnya investasi dan juga bisnis usaha, kita ciptakan atmosfer yang betul-betul nyaman buat investasi dan juga pengunjung. Terus natural resources, sumber daya alam kita luar biasa, dan cultural resources itu adalah pilar-pilar yang nilainya saing kita itu tinggi. Nah ini yang menjadi homework kita, PR kita. Ada beberapa pilar yang masih sangat miris, sangat memprihatinkan di sektor pariwisata. Pertama adalah terkait sustainability, environmental sustainability, keberlanjutan, kelestarian lingkungan. Itu kita di 135, menyedihkan sekali. Terus health and hygiene, aspek kebersihan dan kesehatan kita juga di 102, menyedihkan. Adik-adik mahasiswa, saya juga Ibu Ovalia juga, Mbak Ovalia, dan kita kalau makan di Amigos warung agak minggir-gor sedikit, itu fine-fine aja, sehat-sehat aja. Tetapi kalau orang asing yang berkunjung ke sini terus makan di kaki lima, makan di Amigos, pulang-pulang dia sakit perut. Mengapa? Karena kita kurang memperhatikan aspek higienis dan kesehatan. Itu contoh-contoh yang sederhana. Terus juga tourist service infrastructure jasa untuk wisatawan kita juga masih sangat miris, sangat rendah. Safety and security itu juga masih kurang. Dan yang terakhir adalah ICT readiness, kesiapan information and communication technology kita juga masih rendah. Jadi ini PR-PR kita, PR juga adik-adik mahasiswa di Perbanas yang juga nanti akan jadi bos-bos semuanya. Ini tolong kita bersama pikirkan. Dan kita lihat untuk yang top pilar tadi sudah, mungkin saya akan langsung mengerucut kepada desa wisata. Nah dari semua gambaran tadi kita ingin berkualitas. Kita lihat tren pariwisata ke depannya, orang mementingkan CHSE, Cleanliness Health Safety. Nah kita di bawah pimpinan Mas Menteri, Mas Sandi, coba kita fokus ke desa wisata. Kita selama ini tergiur dengan destinasi yang pantai yang indah, terus kemeriahan, luxury, terus juga yang banyak crowd-nya, yang modernitas, segala macam. Kita terlena dengan itu, kita terpesona. Sebetulnya rohnya destinasi itu dengan pasca pandemi itu adanya itu di desa. Ini adalah the original destination kita. Karena tren pariwisata ke depan adalah orang mencari udara yang bersih. Orang akan mencari local values, kearifan lokal, kuliner yang betul-betul khas.
yang kemudian dibuat konten untuk menunjukkan status segala macam. Yang pokoknya yang unik-unik, guys. Jadi kita lupa desa selama ini. Oleh karena itu, Menteri programkan sebagai program unggulan kita bangun desa wisata. Jadi ada dasar hukumnya, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, ada PP Nomor 50 2011 dan Perpres 12 Tahun 2020. Jadi ada beberapa dukungan kebijakan terkait dengan pengembangan desa wisata ini. Dan untuk menerjemahkan itu, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga telah menurunkan beberapa peraturan supaya bisa diimplementasikan di lapangan. Next. Ya. Tren pariwisata yang saya sampaikan tadi seperti apa? Kita lihat ada mass tourism yang dulu sama kita. Orang datang berbondong-bondong, berbis-bis. Malah ada yang charter pesawat dari luar negeri. Nah, kedepannya kita mungkin tidak akan banyak lagi melihat itu. Kalaupun ada cuma sangat terbatas. Mengapa? Karena orang lebih cenderung untuk wisata alternatif. Untuk kepada yang polytourism, yang individual. Kalaupun ada grup, itu pasti family members, keluarga, yang sudah tahu sama tahu. Tapi kalau yang grup besar, saya yakin tidak akan banyak lagi. Mengapa? Orang pasti selalu bawaannya curiga, selalu bawaannya paranoid. Aduh, dia flu nggak ya? Dia sakit nggak? Jadi berusaha untuk menjaga jarak, sehingga grup-grup mungkin tidak ada. Jadi kalaupun ada sangat-sangat terbatas sekali. Jadi yang namanya wisata alternatif akan jadi tren. Bahkan individual travelers itu akan semakin tinggi. Apalagi yang sekarang ini kaum millennials, dengan 2-3 orang berusaha untuk mencari alternatif destinasinya. Dan outdoor, terus adventure, kalau itu akan menjadi booming. Wisata-wisata yang berkaitan dengan outdoor, yang wisata-wisata yang berkaitan dengan adrenalin, wisata-wisata yang berkaitan dengan spiritual, berkaitan dengan kenyamanan, relax, tidak terlalu crowd, tidak terlalu banyak crowd, itu seperti spa, serenity, itu akan booming. Nah, ini pun harus diantisipasi oleh para pelaku kita untuk menciptakan paket-paket wisata yang seperti itu. Karena itulah yang akan booming. Bahkan juga sekarang, seperti di Jawa Tengah, kita lihat ada wisata pedesaan, aktivitas. Jadi nanam padi, jadi tandur, tanam mundur, terus juga memegang kerbau atau bajak segala macam. Jadi rural activities, wisata pedesaan juga makin banyak dijual paketnya. Itu beberapa tren yang kita harus antisipasi ke depan. Next. Ya, konsepnya seperti apa desa wisata? Nah, ini adalah satu program yang sifatnya bottom up, dari bawah. Jadi ada kelompok masyarakat, ada juga mungkin lokal championnya di situ yang memberikan inspirasi pada masyarakat. Yuk, kita bangun desa ini. Dengan berbagai keterbatasan yang ada. Terus mereka ajukan itu ke Dinas Pariwisata dan Bupati atau Wali Kota menetapkannya sebagai desa wisata. Nah, itu memang bottom up. Terus desa wisata disebut desa wisata kenapa? Desa wisata itu ada 3 keunikan. Bisa berupa budaya, bisa berupa alam, bisa berupa buatan kreativitas. Misalnya kita lihat ada satu desa yang betul-betul buat topeng aja. Ada desa wisata yang betul-betul buat tembikar atau dari tanah liat. Itu keunikannya. Ada desa wisata yang mengedepankan tarian-tarian tradisional. Nah, ada desa wisata yang alamnya bagus, yang betul-betul mengagungkan air terjunnya, pantainya, gunungnya. Jadi itu yang digali, keunikan. Jadi selalu kepada kearifan lokal. Banyaklah yang teman-teman atau adik-adik mahasiswa bisa tahu desa wisata ini keunikannya apa. Itu yang diangkat. Terus nanti ada intervensi dari aspek 3A-nya, atraksi, aksesibilitas, amenitas. Ada intervensi dari pemerintah terkait dengan brandingnya, advertising, dan juga bagaimana menjualnya. Dan juga pendampingan dan pelatihan untuk sumber daya manusia. Nah, pengelolanya
itu sekarang banyak yang menyerahkan kepada BUMDes. BUMDes. Dan pemerintah akan bekerjasama dengan BUMDes untuk melakukan intervensi pembangunan, bekerja sama juga dengan para pelaku industri pariwisata di sana. Bisa 17 subsektor ada di sana. Ada kuliner, ada kriya, ada fashion, ada fotografi, ada transportasi, dan lain-lain desa itu. Ya, kita kedepannya ingin supaya janganlah berbondong-bondong ke kota cari kerjaan. Kita ciptakan kerjaan di desa. Saat ini ada sekitar 80.000, hampir 80.000 desa di Indonesia. Dan yang masuk desa wisata baru 7.500 desa wisata. Dari 7.500 itu, Kementerian Pariwisata dalam 2 tahun ini sampai sekarang ini baru mampu mengakomodir sekitar 3.500 desa wisata. 3.000 desa wisata di 2022 yang kita coba jaring melalui jejaring desa wisata Jadesta. Nah, kita harapkan ke depannya itu semua desa bisa desa wisata. Bayangkan kalau 80.000 desa itu menjadi desa wisata semua dan satu desa ciptakan 10 lapangan kerja aja. Apakah itu kuliner, kriya, itu luar biasa kekuatannya untuk kita. Sehingga kita tidak perlu berbondong-bondong ke kota cari kerjaan. Kita ciptakan kerjaan di desa. Sebetulnya itu yang ingin dicapai oleh pemerintah. Jadi kita membangun desa untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Next. Kesejahteraan. Ya, betul. Next. Ya, ada beberapa desa, Bu Ovalia dan adik mahasiswa, yang tadi pendapatannya itu hanya mungkin 10 juta, terus tiba-tiba melonjak jadi 1 miliar. Yang tadi cuma 20-30 juta. Ya. Ini sepertinya kursor saya apa namanya? Oke, problem. Ya. Jadi, wait. Ya, saya sambil itu aja, saya jelaskan sebagai bukti empiris saja. Jadi selama ini kunjungan ke desa wisata itu naik 30% setelah menjadi desa wisata. Dan ada beberapa desa itu yang pendapatannya luar biasa, yang bisa 1 miliar hanya cuma dengan mengembangkan desa wisata. Desa Ngelanggeran di Jawa Tengah, yang baru-baru ini mendapatkan desa terbaik versi UNWTO, itu juga memberikan manfaat kesejahteraan bagi masyarakatnya luar biasa. Sekarang pemasukannya itu biasa di atas 1 miliar. Apa namanya tadi, Pak? Ngelanggeran. Okay. Mas Edi tahu itu, Ngelanggeran itu dari daerah Bantul kalau nggak salah. Nah, masih banyak lagi desa yang lain. Desa Penglipuran di Bali, itu desa paling bersih di dunia versi UNWTO. Yang juga banyak dikunjungi wisatawan saat ini. Desa Pemuteran yang mengedepankan konservasi lingkungan, itu juga pemasukannya luar biasa. Masih banyak desa yang lain yang nanti kita akan lihat tingkat-tingkat pengembangannya seperti apa. Next, itu kita lihat. Oke. Ya, desa wisata itu kriteria apa sih? Dia harus punya potensi daya tarik. Ya seperti tadi katakan tadi, keunikan. Bisa alam, bisa budaya, bisa juga buatan, kreativitas. Lanjut. Tadi ya next memiliki komunitas masyarakat, terus memiliki SDM pasti, dan ada kelembagaan pengelolaannya, memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana basic, dan tentunya mempunyai potensi. Ini beberapa kriteria. Prinsipnya itu adalah keaslian, ada masyarakat, ada keterlibatan masyarakat, ada community base-nya, terus punya sikap dan nilai, punya perilaku untuk mengembangkan. Jadi punya komitmen. Dan terakhir itu kita lihat harus ada unsur sustainability, harus konservasi, dan juga lihat memperhatikan carrying capacity atau daya dukung desanya. Next. Lanjut. Ya. Ya, dari profiling di jejaring desa wisata, kami berusaha untuk mengkategori, mengelompokkan desa. Jangan khawatir dengan kriteria tadi, kalau masih minim, kita akan ada kelompoknya. Kelompok rintisan, atau klasifikasi rintisan. Ada yang berkembang, terus maju, terus mandiri. Saat ini sudah ada sekitar 7 desa yang mandiri. Ada beberapa, paling banyak juga di Bali, desa wisata yang mandiri.
yang luar biasa kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegaranya. Ini masing-masing punya kriteria tersendiri. Nah, kalau di rintisan berkembang, tentunya intervensi pemerintah, Kemenparekraf, dan juga kementerian lembaga terkait pasti akan banyak. Dari infrastrukturnya, dari SDM-nya, dari sarana prasarana pendukung, dan lain-lain, itu pasti akan keroyokan. Kami dengan Kementerian Desa, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Perhubungan, lain juga berusaha keroyokan untuk mengembangkan desa-desa ini. Next. Terus bagaimana strategi pengembangan desa wisatanya? Kita betul-betul harus memegang 3C ini. Ada komitmen, ada competence, ada change agent. Kita inginkan bahwa nanti masyarakat desa, pengelolanya, anak-anak muda yang ada di desa itu menjadi agen perubahan, bukan agen rebahan yang tidur melulu, rebah melulu. Kita harus jadi agent of change. Jadi agent of change, agen perubahan, bukan rebahan. Jangan rebah-rebah melulu, menunggu dari pagi sampai sore. Kita harus merubah, biar lebih maju lagi. Jadi ada komitmen. Komitmen juga bukan saja tapi juga kepala daerahnya. Terus ada kompetensi SDM unggul yang nanti juga ada pelatihan pendampingan dari pemerintah. Dan juga harus merubah paradigma. Harus ada semangat. Kemampuan menjadi untuk agen perubahan, bukan rebahan tadi. Nah, ini semua kita bisa capai dengan kerjasama kolaborasi Pentahelix. Jadi akademisi seperti Perbanas Institute ini perannya luar biasa penting sekali. Karena dari sejarah kita lihat berdirinya Perbanas ini sudah menghasilkan banyak sekali bankers, sudah menghasilkan banyak sekali pebisnis yang tangguh dan juga ternama di Indonesia. Luar biasa Perbanas. Jadi terus maju terus. Dan kita lihat mahasiswa yang sekolah di sana juga punya pride tersendiri, punya kebanggaan tersendiri untuk memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa ini, khususnya di sektor pariwisata, desa wisata. Desa wisata itu punya masalah untuk akses permodalan. Kita sudah bantu, saya sudah kerjasama dengan BRI, BNI, Mandiri, BCA, Astra untuk akses permodalan. Tapi itu belum menyelesaikan 100% permodalan. Nanti ada mahasiswa ini yang punya ide gagasan yang bagus, bisa saya kira memberikan solusi untuk masalah ini. Jadi ini Jadesta, seperti yang saya sampaikan tadi, kita lakukan profiling dengan berbagai fitur yang ada di dalamnya, sehingga nanti dari profiling itu kita klasifikasi, dari klasifikasi itu kita bisa identify, oh ini yang dibutuhkan desa ini, tapi Kemenparekraf nggak bisa, kasih ke PUPR. Ini kasih ke Kemendes. Oh ini masalah lahan tanah. Oh coba ke BPN ATR atau ini ke lingkungan hidup terkait konservasi. Terus Kementerian Lembaga Perhubungan. Jadi berbagai macam kementerian lembaga keroyokan untuk membangun desa ini. Next. Nah, kita juga ada ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Jadi kita memberikan penghargaan kepada 50 desa terbaik. Jadi tahun ini kami sudah berhasil menghimpun, mengakomodir, melakukan profiling terhadap 3.500 desa. Dari situ kita klasifikasikan menjadi 300 terbaik, 100 terbaik, dan akhirnya 50 terbaik. Nah, 50 terbaik ini akan divisitasi oleh Mas Menteri, dan juga akan diberikan pendampingan pelatihan. Dan yang 100 atau 300 juga tentu kita berusaha untuk kolaborasi dengan stakeholders lainnya untuk membantu. Tapi setidak-tidaknya ini akan memberikan inspirasi bagi desa-desa lain untuk berbondong-bondong menjadi desa wisata dan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Ada 7 kategori penilaian dalam ADW ini. Yang pertama yang terkait dengan daya tarik pengunjung. Terus ada homestay-nya. Terus toiletnya seperti apa? Terus kelembagaan seperti apa? Terus souvenir atau krianya seperti apa? Dan juga CHSM atau 4K tadi seperti apa? Dan yang terakhir adalah penting juga adalah terkait dengan digitalisasi. Karena ini adalah suatu keniscayaan. Biar indeks digital kita naik. Dan ini sangat penting. Betul. Nah ini yang tadi saya sampaikan, capaian Desa Wisata 2021.
Oke. Tahun lalu ada 1.800, tahun ini udah ada 3.500. Oke. Terkait dengan sertifikasi, karena kita harus certify juga mereka untuk aspek keberlanjutannya. Tiap tahun kita ada 16 desa karena anggaran dipotong terus oleh Kemenkeu sehingga kita nggak bisa maksimal sertifikasi. Terus untuk ADWI 50 tadi, okay, dan desa wisata mandiri inspiratifnya ada 7. Okay. Dan semuanya ini kita akan kolaborasikan dengan stakeholders terkait, baik pemerintah maupun swasta. Nah, dari bukti empiris yang kita dapat, itu setelah menjadi desa wisata itu kunjungannya naik 30%. Bahkan desa tertentu seperti yang di Bali ini malah lebih dari 30%. Artinya apa? Sentuhan-sentuhan dari pemerintah, swasta maupun stakeholders lainnya itu betul-betul bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Okay. Next. Lanjut. Ya, ini sebaran sertifikasi desa wisata dari Aceh sampai dengan ke Papua. Mudah-mudahan dengan meningkatnya nanti kerjasama kolaborasi dengan stakeholders lain, kita bisa mensertified sebanyak mungkin desa supaya betul-betul mereka layak dikunjungi. Karena harus nyaman, aman, bersih, dan juga aspek lingkungan, kelestarian lingkungan itu harus betul-betul dijaga. Karena sustainable itu kalau dulu orang berpikiran tentang lingkungan, sekarang UNWTO itu mengeluarkan sustainable itu dari aspek sosial budaya, sustainable dari ekonomi, sustainable dari sisi juga lingkungan. Oke, jadi ini penting sekali. Bahkan saya rapat internasional di Bali sekarang ini dengan untuk seluruh Asia, negara di Asia, para penghimpun atau pendonor-pendonor itu kumpul di Bali. Okay. Ada sekitar 750 orang dari luar negeri yang juga mereka masuk dalam philanthropy and venture capital berkumpul di Bali untuk berusaha untuk membantu pembangunan bagi pendidikan, terus juga perekonomian dan lain-lain. Okay. Termasuk desa wisata. Mereka akan kolaborasi bagaimana mereka juga bisa kontribusi untuk membangun desa dengan memberikan donasi-donasi dan juga kapital akses pembiayaan. Nah, kita harapkan ke depannya sampai 2024 ini beberapa program-program pemerintah dapat tercapai dan akan dilanjutkan juga ke pemerintahan berikutnya. Ibu Mbak Ofelia, Bu Hesti, saya sampaikan terima kasih. Saya bicara banyak sekali, tetapi dengan melihat antusiasme dari mahasiswa kita ini luar biasa, mudah-mudahan mereka akan menjadi agen perubahan benaran, bukan agen rebahan, sehingga pertumbuhan perekonomian khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini juga bisa meningkat dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat semuanya. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Vincentius atas paparannya yang very insightful. Ibu Bapak, mari kita berikan aplausnya dulu yang luar biasa atas paparan Pak Vincentius. Ini luar biasa sekali ya Pak ya, untuk kita untuk mengcounter keberadaan COVID, kemudian pengembangan desa wisata, apa yang sudah dikemukakan oleh program-program yang ada di Kementerian Pariwisata. Ya, oke. Ada dengan 3 kata kunci ya Pak Vincentius ya, yaitu inovasi, adaptasi, dan kolaborasi gitu. Artinya kita sebetulnya ada satu lagi untuk di level implementatif, Mbak Oval. Oke. 3G. 3G. Oke. Pertama itu gercep. 3G, 3G. Pertama gercep, gerak cepat. Yang kedua geber. Gercep, geber, and then gerak bersama. Oh, gerak bersama. Ya. Yang ketiga gaspol. Gaspol. Oke, ini garap bahasa semua potensi. Gaspol itu garap semua potensi. Oke, gaspol gali semua potensi, gerak cepat, lokal. Kemudian geber, gerak bersama. Oke, karena bersama kita bisa ya, Pak ya? Ya. Oke, baik Bapak, sepertinya ini sudah banyak yang akan bertanya ya. Oke, mungkin saya akan memberikan kesempatan dulu kepada Ibu Firly. Kita akan buka sesi tanya jawabnya karena akan lebih lebih intens kalau kita lebih berdiskusi ya Pak ya.
Oke, silakan Mbak Firly, you may ask your questions, please. Over to you. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Selamat Selamat pagi. pagi. Terima kasih atas kesempatannya terhadap saya, Bu Ovalia sebagai moderator, terus yang saya hormati juga Bu Esti, Dr. Esti sebagai Dekan FEB Perbanas, dan pemaparan yang sangat komprehensif dari Bapak Dr. Andes Vincentius. Iya, Pak Vincent ya, Pak. Perkenalkan, saya Firly Nur Agustiani, alumni Perbanas dan sekarang sedang aktif di DPR, Pak. Luar Kebetulan biasa. ini, ya mungkin sebelum saya lanjut langsung ke pertanyaan, di sini kan memang sektor pariwisata itu merupakan dapat dikatakan penggerak pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sangat krusial. Dengan adanya pengembangan desa wisata ini memang merupakan upaya yang dapat secara tidak langsung menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, serta memajukan kebudayaan. Selain itu juga, dengan pengembangan wisata ini kan dapat membentuk percepatan pembangunan desa. Akan tetapi, terdapat beberapa masalah nih Pak sebenarnya, yang selama ini. Salah satunya yang saya hadapi itu dari data terpadu kesejahteraan sosial, karena di mana pariwisata ini erat kaitannya dengan kesejahteraan sosial itu sendiri, di mana DTKS tersebut saat ini masih dalam proses dan belum dapat diandalkan, khususnya terkait dengan akurasi data. Dan selain itu, masih belum terintegrasinya dan terpadunya antara DTKS dengan Satu Data Indonesia. Itu. Terus selain itu, bagaimana dengan desa yang belum mampu mengembangkan potensi yang ada? Karena terkendala oleh infrastruktur yang memang belum memadai, Pak. Seperti yang waktu itu saya ke Garut, memang dia sudah berinovasi terkait dengan SDA-nya dia, sumber daya alam dia di bidang stroberi. Sebenarnya dia itu sudah mampu mengekspor dan sudah bekerja sama juga dengan BUMDes. Akan tetapi dari dari tempat dia packing gitu kan, itu untuk ke jalan kabupatennya itu sangatlah terkendala infrastrukturnya. Jadi di situ sampai situ saja si stroberi itu sudah hancur. Seperti itu. Jadi itu tidak bisa diekspor dan tidak dapat menambah pendapatan asli daerah itu sendiri. Di situ. Terus yang berikutnya, menurut Bapak apa yang perlu dilakukan dengan upaya pengembangan destinasi wisata dan desa wisata ini yang kontradiktif dengan keadaan pandemi COVID-19 tersebut, yang meski sekarang ini menuju endemi, karena tidak dapat dipungkiri pada saat diinisiasi desa wisata dan pengembangan destinasi wisata ini bersamaan dengan adanya pandemi COVID di Indonesia. Terus yang terkait dengan tadi desa dari 80.000 desa, itu kan baru 7.000 yang sudah tercipta, yang sudah terbentuk desa wisatanya. Berarti itu kan setara dengan 8,75%. Dan yang baru bisa kehandle oleh Kemenparekraf itu baru 3.500. Itu 42% dari 7.000. Nah, menurut Bapak nih, apa sih sebaiknya yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya kementerian yang terkait dan Pemda serta BUMDes gitu loh Pak, agar semua yang ada sumber daya itu dapat tercipta dan dapat menghasilkan perekonomian yang benar-benar pulih kembali gitu. Itu dari saya Pak, mohon maaf apabila terlalu banyak. Terima kasih Bu Ovalia. Ya, terima kasih Mbak Firly atas pertanyaannya Pak Vincent. Kita mau kumpulin dulu atau kita mau langsung jawab ya? Saya takut lupa ya Mbak ya. Jadi saya boleh paparin ya Pak Vincent ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada 4 tadi. Yang pertama adalah terkait dengan kesejahteraan sosial mengenai integrasi data. Karena belum ada keakurasian data terkait dengan kesejahteraan sosial di desa wisata ini. Kemudian yang kedua, bagaimana potensi desa wisata yang terhambat dengan infrastruktur. Contohnya itu adalah tadi yang di daerah Jawa Barat ya, di Garut,
Kemudian juga bagaimana pengembangan desa yang punya potensi wisata nih Pak. Tadi kan Bapak mention ada sekitar 80.000, tapi baru masih 7.000-an gitu ya. Nah ini bagaimana untuk kita mengembangkan potensi desa yang ada? Itu ya Mbak Firly ya? Ya. Oke. Ya. Ada satu lagi tadi yang terakhir. Ya, pengembangan desa upaya pemerintah untuk bisa menggarap seluruh potensi desa yang 10.000 itu. Tadi kan baru berapa persen? Ya, terima kasih. Pertama-tama saya apresiasi dulu ini alumnus dari Perbanas ini bisa masuk DPR, ini prestasi luar biasa. Karena kami juga bermitra dengan DPR sangat kuat sekali. Pertanyaan sangat bagus Mbak Firly, dan ini juga merupakan concern dari pemerintah, concern juga dari Mas Menteri terkait dengan data. Indonesia ini sangat lemah di data. Saya harus akui itu. Oke, untuk bansos saja data cukup bisa overlap, bisa tercecer. Jadi data ini memang sangat penting sekali, sehingga mengapa dalam pemerintahan Jokowi beliau selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa kita ngambil kebijakan, keputusan harus data driven. Jadi tidak bisa sembarangan. Supaya betul-betul tepat sasaran, tepat manfaat, dan cepat waktu. Jangan kehilangan momentum. Tunggu orang mati dulu baru kita bantu. Itu kan selalu menunggu. Jadi data itu penting sekali. Sekarang mengapa Mas Sandi di Kemenparekraf itu berusaha untuk lakukan yang namanya big data. Di sana terhimpun semua data pariwisata dan ekonomi kreatif, sehingga siapapun yang membutuhkan nanti kita bisa berikan. Misalnya dari Kementerian Sosial, coba berikanlah data-data hotel yang terdampak, data-data travel agent yang terdampak. Nah, kita bisa menyajikan. Jadi sekarang di Kemenparekraf sedang mengembangkan big data, supaya nanti betul-betul itu keputusan, kebijakan, strategi yang dibuat itu data driven. Jadi bukan hanya menebak atau kira-kira nyata. Jadi semuanya harus berbasis data. Jadi sekali lagi sekarang Mas Sandi sedang mengembangkan yang namanya big data khusus untuk sektor parekraf ya. Yang kedua terkait dengan potensi. Nah, Mbak Firly, kita ada namanya platform Jadesta, jejaring desa wisata. Nah, sebetulnya di sana itu masuk daftarkan semua. Sehingga apa yang saya katakan tadi, teman-teman yang di desa, pengelola desa jangan khawatir kalau belum punya ini, belum punya itu segala macam, masukkan aja di desa karena nanti kita akan identifikasi. Oh, kebutuhan desa ini adalah di basic infrastructure. Ini ranahnya adalah Kemen PUPR karena kami tidak bisa bangun fisik, tidak boleh. Tusi kami itu tidak boleh membangun fisik. Oleh karena itu kita serahkan ke Kementerian PUPR. Nah, fungsi dari Jadesta ini, profiling itu sebenarnya untuk melihat, mengidentifikasi apa sih kebutuhan mendasar. Oh, kalau SDM, tapi SDM yang lebih spesifik apa? Oh, pemandu wisata. Oh, tentang kuliner. Terus tentang produk-produk. Nah, sekarang di Kemenparekraf itu di Deputi 7 di digital ekonomi, kami ada program yang namanya Bedakan. Namanya Bedakan. Beda desain. Nah, kita punya produk yang bagus sekali, tetapi kemasannya itu lemah sekali. Sehingga tidak punya selling point. Nah, Thailand, Cina luar biasa kalau membuat kemasan. Hebat sekali. Mungkin rasanya nggak enak. Tetapi karena kemasannya bagus, packagingnya bagus, orang beli. Nah, kita sekarang ingin supaya potensi kita, subsektor kita yang luar biasa dari kuliner, kria, maupun fashion, dan juga subsektor yang lain, kita coba sentuh dengan program Bedakan, yaitu beda desain dan kemasan. Beberapa sudah kita lakukan di beberapa desa wisata dan ternyata omset penjualannya naik. Apalagi di endorse oleh Mas Menteri yang followersnya 8 jutaan itu dari testimoni yang ada itu ternyata hasil penjualannya tinggi. Jadi kembali lagi pemerintah hadir dengan beberapa program, tentunya dalam koridor tugas dan fungsi Kemenparekraf. Sedangkan yang lain-lain itu biasanya kita lintas kementerian lembaga. Oh, ini sebenarnya ada di Kementerian Pedesaan soal kelembagaannya. Ini harus ada BUMDes-nya. Ini harus ada pengelolanya. Terus ini perlu infrastruktur kreatif. Mereka harus punya gedung untuk pertunjukan. Supaya setiap
talenta-talenta muda yang ada di desa, apakah itu tarian, apa itu folsong, dan juga seni-seni yang lain itu bisa punya wadah untuk bisa berkreasi, untuk bisa menyalurkan talenta atau bakat-bakat itu. Ya, jadi sekali lagi kalau fisik biasanya kita serahkan ke Kementerian PUPR dari hasil profiling di Jadesta itu. Jadi sekali lagi itu yang kami lakukan. Yang ketiga, benar sekali Mbak Firly, kami tidak mampu, apalagi setiap tahun ini potong terus ini anggaran ini dari Kemenkeu. Kami tidak bisa menjangkau semua desa. Sehingga tadi saya katakan semangat kolaborasi itu penting sekali. Saya dalam 2 bulan terakhir ini betul gencar dan agresif sekali mendekati perbankan, BCA, Astra, terus Mandiri, BNI, BRI. Dan alhamdulillah kemarin itu Astra ngambil 25 desa. Terus BCA ambil 10 desa. BNI saya lagi negosiasi kalau bisa ngambil 5-10 desa. Terus juga ada Adira. Adira saya tawarkan sekitar 10 desa. Jadi kita coba kolaborasi. Saya baru saja di Bali tanda tangan MOU juga dengan KAO. Perusahaan KAO, mereka ingin memberikan 10.000 amenities ke desa. Untuk aspek kelengkapan yang ada dalam homestay-nya. Nah ini saya akan kembangkan lagi dengan beberapa perusahaan-perusahaan melalui CSR-nya supaya ikut membantu desa. Kalau enggak akan tercapai ini, banyak sekali desanya. Jadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berusaha untuk menggandeng BUMN supaya mereka punya ada desa binaan. Perusahaan-perusahaan swasta juga punya desa binaan, termasuk di dalamnya nanti UMKM. Jadi semangat kolaboratif itu yang kita akan kembangkan, karena kita tentu saja punya keterbatasan dan harus diakui teman-teman adik-adik mahasiswa, pemerintah itu hanya punya 3 kekuatan. Sekali lagi saya katakan pemerintah hanya punya 3 kekuatan, yaitu yang pertama APBN atau APBD. Di pusat itu APBN, di daerah itu APBD. Saat pemerintah cekak, kere untuk APBN dan APBD, dia mainkan regulasi atau kebijakan. Jadi kekuatan kedua adalah regulasi dan kebijakan. Nah, saat ini juga tidak bisa memuaskan semua orang. Nah, yang ketiga kekuatan pemerintah adalah kehadiran secara fisik. Jadi pemerintah harus hadir secara fisik di masyarakat untuk memberikan dorongan semangat, memberikan optimisme. Jadi tebar energi positif supaya mereka juga ikut semangat. Jadi 3 itu aja kemampuan pemerintah. Selain daripada itu kita harus kolaborasi dengan pihak-pihak lain. Saya kira itu Mbak Firly, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan tadi. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Vincent yang sudah menjawab dengan komprehensif. Semoga terjawab ya Mbak Firly ya. Oke, Pak Vincent, ini terkait dengan pertanyaan dari Bu Ika mengenai kolaborasi. Tadi Pak Vincent kan menyebutkan beberapa kolaborasi dengan perbankan. Nah, Mbak Ika ini dari Bank BRI bertanya mengenai upaya pemulihan pariwisata saat ini, apakah ada kebijakan Kemenparekraf yang langsung berdampak kepada kami di sisi perbankan. Mungkin ini ada kaitannya nih Pak Vincent, bisa langsung dijawab terkait dengan pembinaan gitu kan ya. Ya, sebelum saya menjawab, saya ingin sampaikan dulu. Tadi Mbak siapa namanya? Mbak Anas ya? Oh ya, Mbak Anastasia. Ya, Mbak Anas, ini tahun ini BRI ini nggak ada kontribusinya nih. Oh, BRI tadi Mbak Ika. Mbak Ika itu dari chat, kolom chat. Iya, iya. Kalau tahun lalu sih kita kerjasama erat dengan BRI. Mudah-mudahan tahun ini ada. Tapi saya udah dekatin Ibu Handayani, Vice Presidennya, untuk bisa kolaborasi. Mudah-mudahan akan dipertimbangkan. Jadi sekali lagi, ini peran perbankan ini sangat penting. Sangat penting sekali untuk pengembangan desa wisata ini. Mengapa? Karena salah satu kendala, salah satu permasalahan yang mereka hadapi selama ini adalah soal akses kepada permodalan. Akses permodalan. Yang kedua, ini kan teman-teman perbankan kita ini kan persyaratannya complicated. Sementara teman-teman di desa pengelola desa ini punya keterbatasan dari sisi administrasi, dari sisi pengetahuan. Jadi kalau bisa itu disederhanakan lah, disederhanakan gitu. Toh sesama orang Indonesia
kita harus bisa membantu, melalui pendampingannya supaya mereka bisa mengisi formulir, terus melengkapi persyaratan dokumennya itu juga dengan baik. Jadi, tapi tolong itu disederhanakan tanpa mengurangi inti daripada persyaratan itu. Jadi hal-hal yang sifatnya supporting mungkin ada fleksibilitas. Tetapi saya menghormati administrasi soal ini, tetap kita patuh, tetap kita jaga. Tapi hal-hal yang lain yang sifatnya supporting sebenarnya harus diberikan flexibility. Ini keluhan curcol atau curhat dari Mas Rektor. Karena saya kan keliling desa, Mbak. Saya harus keliling desa-desa dan mendengarkan masukan dari mereka. Ya? Iya. Duit ada, potensi mereka ada, tapi kok persyaratannya kok complicated. Sehingga mereka apa? Pinjam lagi tempat lain. Yang rata-rata bunganya, ribanya gede dan sangat mencekik. Jadi nggak bisa ada break even point atau segala macam. Boro-boro kita bicara ROI. Jadi return on investment-nya. Jadi sekali lagi peran perbankan sangat penting, juga melalui CSR-nya dan juga fasilitas kreditnya tolong bisa disederhanakan lah, jangan complicated. Terima kasih. Terima kasih Pak Vincent. Oke, selanjutnya ini ada Mbak Tasya. Oke, silakan Mbak Tasya. Ini sudah raise hand. Baik, terima kasih Bu Ova dan juga Pak Vincent. Selamat pagi Pak. Perkenalkan saya Tasya. Izin bertanya kepada Pak Vincent. Berdasarkan survei dari Kata Data ya Pak, per tahun 2021, PBB itu mencatat separuh populasi dunia itu tinggal di kota saat ini. Angkanya pun diperkirakan terus meningkat hingga 3 miliar pada tahun 2050. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, bagaimana bentuk monitoring yang seperti apa dari Kemenparekraf, serta bentuk maintain seperti apa yang dilakukan agar program ini dapat berjalan, serta bagaimana tolak ukur untuk keberhasilannya Pak. Karena mengingat ya Pak, sekarang ini kita berada di masa endemi, sehingga banyak masyarakat daerah yang berhijrah dari desa ke kota. Seperti itu, terima kasih Pak Vincent. Oke, terima kasih Mbak Tasya. Oke, kalau saya boleh mengkomunikasikan pertanyaan ini terkait dengan data dari Kata Data ya Mbak ya. PBB mencatat bahwa populasi di tahun 2050 itu banyak tinggal di perkotaan ya Mbak ya. Oke, bagaimana Kemenparekraf ini bisa memonitoring bahwa adanya pergeseran atau perpindahan penduduk dari desa ke kota seperti ini? Seperti itu ya Mbak Tasya ya? Iya Mbak Tasya? Ya, seperti itu kan pertanyaannya ya? Untuk maintenance ini lebih ke maintenance yang ini Bu, dari wisata di desa, destinasi wisata itu bagaimana maintenance-nya, kemudian seperti apa, monitoringnya seperti apa, kemudian tolak ukur keberhasilannya seperti apa. Karena tadi kan disebutkan kalau jangan melulu hijrah ke kota gitu ya Pak ya, karena kita bisa membangun desa. Namun ternyata data dari PBB pun melalui riset dari Kata Data itu justru banyak yang berhijrah gitu ke kota untuk mendapatkan penghidupan yang mungkin lebih baik, seperti itu Pak. Oke, ya terima kasih. Gimana Pak Vincent? Bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Tasya. Pertanyaannya luar biasa dari sisi MONEF ya, monitoring dan evaluasi. Jadi memang ini kan ada rangkaian atau proses yang kita harus lewati. Pertama tadi saya katakan kita punya platform Jadesta, jejaring desa wisata, yang di dalamnya itu ada profiling desa wisata, klasifikasinya dan lain-lain. Nah, sebetulnya setelah kita mengidentifikasi apa sih yang menjadi keunggulan desa ini, nah itu yang kita fokus. Itu yang kita fokus, kita betul-betul jor-joran di keunikan itu yang kita angkat. Karena apa? Dari keunikan itu nanti kita akan kembangkan bagaimana untuk menarik wisatawan sebanyak mungkin. Bagaimana supaya produknya ini bisa dijual. Bagaimana supaya SDM-nya terampil. Nah, begitu saya hasil visitasi atau sudah mempelajari dari profiling dan juga identifikasi dan kita lakukan visitasi ke desa, kembalinya itu kita kerja dengan lintas kedeputian, Mbak. Jadi, deputi SDM akan masuk dengan pendampingan pelatihannya.
Oke. Deputi digital dia akan masuk dengan digitalisasi untuk promosi atau marketingnya. Oke. Terus mereka juga masuk dengan lihat dengan tadi program bedakan tadi itu, beda desain dan kemasan. Oh, produk dia ini ternyata selama ini kok diambil pakai tangan, bungkusannya pakai plastik, pakai kertas. Nah, kita masuk dengan bedakan. Kita beda, ini harus desainnya begini. Gambar bungkusan ini, kemasannya seperti ini supaya layak jual, punya selling point. Nah, itu yang kita lakukan. Oke. Sehingga betul-betul produk unggulan mereka itu bisa tersalurkan ke pasar, ke market gitu. Terus kita ada beberapa deputi di Kementerian Pariwisata ini yang di bawah kepemimpinan Mas Sandi ini betul-betul kita nggak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Kalau dulu terkesan masih sangat parsial, sekarang ini betul-betul arahan beliau karena beliau ini kan seorang pengusaha ya, seorang entrepreneur murni. Jadi dia tahu persis bagaimana bisa membangkitkan usaha-usaha yang dalam krisis. Nah, itu yang selama ini dari hasil testimoni dengan desain dan kemasan yang sudah bagus, jadi mereka bahkan ada yang bisa menjual ke Singapura, ke ekspor, dengan keripik-keripik yang tadinya itu mungkin hanya dalam bentuk plastik, tapi sekarang dibuat dalam kemasan yang bagus. Dan cuma ini satu hal ini juga yang kami mendorong dari BP POM, kesehatan untuk bisa memberikan izin dan juga sertifikasi dan testing lain-lain uji kelayakannya supaya juga bisa cepat karena kadang-kadang mereka menunggu itu lama. Yang kedua, yang juga yang dikeluhkan oleh mereka soal hak kekayaan intelektual segala macam, ini juga menjadi concern Mas Menteri untuk bisa memproses itu dengan cepat supaya mereka punya 3C ya, confidence, credibility dan juga kalibrasi. Ini penting sekali. Mereka punya percaya diri dan orang juga percaya dengan produk mereka dan bisa membeli atau laku di pasaran seperti itu. Jadi sekali lagi kerjasama lintas kedeputian dengan masing-masing tusinya untuk intervensi untuk lakukan pendampingan maupun juga langsung terlibat di masyarakat. Saya kira mungkin itu yang dapat saya sampaikan ke Mbak Tasya ya. Ada lagi pertanyaan belum terjawab? Oke. Terima kasih Mbak Tasya. Mungkin saya akan bacakan pertanyaan dari kolom chat ya, Pak Vincent ya, nggak apa-apa ya. Oke, saya tadi ingat terkait dengan packaging. Waktu saya di UK, saya suka beli nasi goreng buatan Indonesia, itu packagingnya luar biasa, sudah diterima di UK dan ready to cook gitu ya. Oke, nah kemudian ini dari salah seorang dosen di Perbanas, yaitu Pak Beckman. Beliau menanyakan, apakah boleh di-share beberapa contoh kolaborasi universitas dengan Kemenparekraf dalam pengembangan desa wisata. Kemudian yang kedua, Perbanas sangat semangat dalam mengembangkan kolaborasi, tetapi dengan Kemenparekraf belum ada. Boleh di-share kira-kira program-program apa yang sekiranya bisa dieksplorasi di tahun 2022 dan 2023. Sebagai informasi, Pak Beckman ini adalah direktur di bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat, Pak Vincent. Jadi mungkin ada program-program yang sekiranya bisa kita eksplorasi dan kita kolaborasikan dengan Kemenparekraf terkait dengan community services seperti itu dan penelitiannya. Ya, terima kasih Mbak Oval. Dan juga pertanyaannya tadi terkait dengan kerjasama ya, kolaborasi ya. Sejak tahun lalu sih memang kami ada kerjasama dengan universitas besar terkait dengan observatory. Jadi terhadap keberlanjutan, aspek keberlanjutan di destinasi. Jadi ada UI, ada UGM, ada ITB, terus juga yang di daerah itu kalau nggak salah, kalau nggak Undip juga yang di Surabaya. Dan baru-baru ini juga kita lakukan tanda tangan kerjasama MOU dengan Universitas Pelita Harapan, dan beberapa universitas yang juga masih dalam antrian kerjasama. Jadi sekali lagi memang kehadiran dari akademisi yang saya sebut tadi Pentahelix, salah satu instrumen dari Pentahelix sangat penting sekali, karena
mereka mempunyai basic teori dan basic konsep yang sangat bagus sekali untuk bisa kita pakai di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan destinasi ini, terutama desa wisata. Bahkan beberapa bulan lalu saya juga menjalin komunikasi dengan beberapa universitas di Australia, supaya nanti kalau mereka KKN, itu KKN-nya di desa wisata. Sehingga ada transfer of knowledge maupun teknologi. Ada beberapa yang ada beberapa universitas di Indonesia yang sudah masukkan itu dalam program KKN-nya itu di desa wisata. Nah, saya 1 minggu yang lalu juga membawa sekitar 50 mahasiswa dari STP Poltekpar NHI Bandung di bidang pariwisata untuk farm trip ke desa wisata, antara lain ke Garut tadi. Ke Garut dan ke Tasikmalaya, karena saya baru pulang dari sana. Jadi teman-teman mahasiswa ini bisa belajar, bahkan mereka tinggalnya di homestay. Jadi itu beberapa bentuk kerjasama. Nah, saya juga tadi berpikir alangkah baiknya kita membangun kerjasama dengan Perbanas ini, karena mereka punya ide-ide untuk akses permodalan dan lain-lain itu sangat bagus, dan juga bagaimana membutuhkan kreativitas untuk membangun subsektor bisnis yang ada di desa. Saya akan menyambut dengan baik Perbanas, bahkan saya punya rencana mungkin akan mengundang beberapa mahasiswa Perbanas ini untuk farm trip ke desa wisata. Kita datangin yuk desa wisata, kita lihat dan kita coba mengalami apa yang dialami oleh di desa itu, baik kulinernya, baik juga akomodasinya, dan juga yang lain-lain. Jadi tadi saya juga udah sempat terlintas, ini saya harus mengundang beberapa mahasiswa untuk datang ke desa wisata. Oke. Nah, ini ada Pak Beckman sudah hadir bersama kami. Oke, beliau tadi yang menanyakan terkait dengan kolaborasi. Boleh nambahin sedikit, Mbak Opal? Ya, silakan. Nah, mumpung ahlinya ada di sini, jadi maksudnya begini Pak, tadi Bapak mengatakan masih puluhan ribu nih desa wisata. Nah, sementara yang sudah desa wisata baru 1.300-an, berarti kan sangat besar. Sebenarnya sih kalau itu dikerjasamakan dengan universitas, terutama mungkin yang berdekatan, itu sangat bagus Pak. Jadi dan universitas-universitas perspektifnya sekarang didorong untuk bekerja sama Pak dengan yaitu tadi pentahelix itu. Nah, makanya saya tanya tadi kalau memang ada programnya kita mungkin langsung datang ke sana mencoba kira-kira nanti menurut Pak Vincent beberapa desa wisata ini cocok dan kita melihat itu mungkin mengembangkan apakah feasibility study ataukah misalnya tadi yang sudah berjalan tadi dikembangkan agar nanti kemampuan untuk akses ke perbankannya menjadi bagus ya mungkin atau mungkin salah satu hal misalnya untuk perbankan Pak. Jadi jangan perbankannya yang kita paksa untuk menyetujui mungkin sebenarnya perbankan itu mau memberikan kalau dalam tanda kutip ada jaminan tuh dari Kemenparekraf. Jadi kalau memang ada dana talangan katakanlah di belakang asuransi lah kira-kira gitu. Itu mungkin akan mempermudah Pak. Jadi bank-banknya akan lancar. Jadi namanya juga kredit pasti ada yang macet Pak. Jadi memang begitu bukan karena keinginan seseorang tapi seperti itu. Jadi kalau ada dana talangan mungkin itu nanti bisa kita eksplorasi begitu Pak Vincent. Nanti kita datang ke sana soan lah untuk nanti kalau ada waktu Pak Vincent. Mungkin itu. Terima kasih Pak Vincent pencerahannya tadi. Ya, terima kasih Pak Beckman. Oke, Pak Vincent, one last question probably ya. Ini dari mahasiswa ada di kolom chat terkait dengan kesempatan. Apakah memungkinkan mahasiswa Perbanas itu bisa volunteer gitu ya atau magang di Kemenparekraf gitu? Karena tadi selain di-invite untuk datang ke desa wisata, tapi ada kemungkinan juga nggak? Karena kan sekarang ini program Merdeka Belajar ya, artinya apakah memungkinkan kesempatan itu, Bapak? Ya, terima kasih Mbak Oval. Saya kembali ke Pak Beckman tadi. Saya sampaikan 100% bisa, Pak. Jadi 100% juga kami menyambut. Karena tadi saya juga melihat gagasannya bagus sekali ya. Kadang-kadang perbankan juga mikir-mikir ini dikembalikan nggak kalau ada pinjaman kredit segala macam. Tentu harus ada yang bisa membackup, harus ada yang bisa menjamin. Jadi sekali lagi, kerjasama dengan Perbanas kami akan buka pintu seluas-luasnya dengan juga dari hati yang tulus kami akan menyambut karena ini
saya kira apa yang sudah saya pikirkan tadi ini kita harus gandeng Perbanas juga untuk bangun desa ini. Jadi sekali lagi Pak, welcome Pak, welcome. Nanti tinggal nanti dicatat sama mungkin di Mas Edi, saya kira Mas Edi Soekarno juga udah tahu kontak saya dan bisa diatur jadwalnya. Yang kedua, pertanyaan tadi dari adik-adik mahasiswa Mbak Oval. Muhammad namanya, Muhammad Hiro. Ya, saya ini kan bertahun-tahun ini juga banyak mengurus teman-teman mahasiswa yang magang dari berbagai universitas. Nanti kita lihat dia passionnya di mana bidang studinya. Oh, di marketing, di pemasaran. Oke, mungkin kita akan salurkan ke pemasaran. Ada juga yang lebih kepada destinasi. Oke, di tempat saya mungkin. Jadi magang itu terlalu terbuka. Selalu terbuka. Bahkan baru-baru ini juga kita menyetujui beberapa mahasiswa-mahasiswi dari Tangerang juga ikut magang di kantor kami. Jadi sekali lagi Mas Muhammad, kita welcome dengan magang. Nanti kita ikutin aja prosedur korespondensinya secara itu. Baik, makasih. Oke, terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari floor, dari yang raise hand? Oke, kalau tidak ada mungkin itu pertanyaan terakhir ya, Pak Vincentius ya. Iya. Oke, saya terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah Bapak berikan. Oke, waktu yang luar biasa disempatkan khusus untuk Perbanas di sela-sela kesibukan Bapak. Kemudian juga kesempatan kolaborasinya, kesempatan untuk magangnya, dan luar biasa. Sekali lagi Ibu dan Bapak kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Pak Vincent. Oke, baik Ibu dan Bapak, acara akan segera kami kembalikan kepada Pak Rizal. Kurang lebihnya saya atas nama Perbanas dan juga selama memoderator ini, apabila ada terdapat kesalahan, mohon maaf lahir batin ya Pak ya. Oke, silakan Pak Rizal, over to you. Ya, Pak Rizal Mawardi. Baik, Ibu Oval, terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andes Vincentius Jemadu, MBA, selaku Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kemenparekraf RI, atas segala informasi, pencerahan, dan ilmu yang telah diberikan kepada kita dalam sesi diskusi panelis. Sangat bermanfaat Pak bagi kita semua, dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ovalia PhD selaku moderator yang telah memimpin jalannya sesi diskusi panelis. Ibu dan Bapak yang hadir secara virtual, sebelum menutup acara hari ini, akhirnya kita pada sesi yang terakhir, yaitu penutup. Ya, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai pembawa acara, terima kasih kepada segenap jajaran pimpinan Perbanas Institute, khususnya Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Wakil Dekan, Kaprodi, dan seluruh tim dalam webinar yang telah turut membantu support, dan juga seluruh hadirin Sivitas Akademika Perbanas Institute, Bapak dan Ibu dari berbagai instansi pemerintahan, swasta, maupun perguruan tinggi lain. Semoga apa yang telah kita lakukan dapat bermanfaat dan memberikan nilai tambah untuk kemajuan bangsa. Akhir kata, dari hati yang paling dalam, saya mohon maaf atas kesalahan serta kekurangan sepanjang membawakan acara ini. Terima kasih atas perhatiannya. Have a nice day. Sampai jumpa di acara webinar series Fakultas Ekonomi dan Bisnis Perbanas Institute berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Vincent. Terima kasih Bu Esti. Ya. Pak Mbak Vincent, Pak Vincent. salam dari Pak Heru Singge, Pak Vincent. Oh iya, itu teman lama ya. Iya, salam katanya Pak Vincent. Salam balik beliau, salam sehat. Ya. Terima kasih Pak Vincent. Baik. Terima kasih Pak. Iya, Mbak Oval, terima kasih Mbak Oval. Sukses. Terima kasih Pak Vincent. Terima kasih Mbak jajaran tim dari Kemenparekraf, luar biasa. Mas Rizal, terima kasih ya. Pak Edi Soekarno, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Jadi silakan kalau Terima kasih Bapak Ibu. silakan untuk mendaftar program data analitik. Ini adalah salah satu program baru untuk di kelas reguler. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Oval atas informasinya.
izin lift ya, Mas Rizal. Pak Edi kok buru-buru kenapa? Masih ada urusan satu lagi, Bu. Oh gitu ya. Ya makasih Iya. banyak Pak. Makasih banyak Pak Edi. Sami-sami sukses ya. Ya, Bu Oval, Bu Esti. Oval, makasih banyak ya Pak Jasman. Oval, terima kasih. Iya, Edi, Pak Rizal Mas izin Rozi. semuanya. Pak Bekman, terima kasih. Pak Pak Bekman. Firly, Pak terima Leonardo. kasih. sudah hadir. Terima kasih ya. Terima kasih. Ibu Dr. Esti, terima kasih kesempatannya Bu. Iya, Sampai jumpa sama-sama. ya. Makasih. Amin. Tutup ya. Ya. Izin lift. Ya, silakan Pak Bekman. Terima kasih Pak.